Shalom, selamat pagi Jemaat GP Jati Bening, baik yang di gereja ataupun di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Kristus melingkupi kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah pada minggu ini, 21 November 2021, dengan penuh syukur, gereja menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara serta adik-adik dalam ibadah hari ini. Apabila Anda ingin memperbarui pelayanan saudara, ingin didoakan atau apapun keputusan Anda hari ini, silakan mengangkat tangan Anda saat nyanyian undangan dinyanyikan. Bagi jemaat yang belum bisa hadir di gereja, dapat mengikuti melalui Zoom atau melalui rekaman di YouTube GPI Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani hari ini, baik di gereja maupun dari rumah masing-masing. Seluruh jemaat atas kesetiaan agung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan persepuluhan dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kegiatan gereja, mari mendukung dan mendoakan kegiatan gereja kita yang diadakan melalui Zoom meeting. Pertama, kegiatan doa. Gereja mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bergabung dalam acara jam doa Rabu melalui Zoom meeting hari Rabu tanggal 24 November jam 19 atau jam 7 malam. Seputar kegiatan Natal. Natal telah tiba. Mari mempersiapkan diri kita, mendukung dan mendoakan kegiatan yang telah disiapkan oleh Panitia Natal. Minggu Advent akan dimulai tanggal 28 November 2021 dengan petugas kelas sekolah minggu bagian asuhan, Indria, dan Pratama. Tema Natal yaitu kelahirannya membawa keselamatan yang diambil dari Lukas 1 ayat 30 dan 37 dan disambung dengan Matius 2 ayat 4 sampai ke 6. Nanti kebenarannya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo. Perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2021. Keranjang Natal mulai tanggal 28 November sampai tanggal 24 Desember 2021. Mari Bapak, Ibu, Saudara, serta keluarga-keluarga kita berpartisipasi mendukung aksi sosial Natal dengan mengumpulkan sembako berupa beras dalam kemasan 5 kg, gula dalam kemasan 1 kg, dan minyak goreng dalam kemasan 2 liter. Kemudian yang ketiga, informasi Panitia PI. Mari mendukung dan mendoakan kegiatan musyawarah kerja Panitia PI bersama cabang, BPW, TBW, dan saudara angkat pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Kemudian laporan kegiatan cabang, TBW, BPW, dan saudara angkat Gereja Baptis Anugerah Tuhan Lampung. Tuhan di Lampung, yaitu hadir ada 25, sekolah minggu ada 5, pemahaman Alkitab ada 13, doa Rabu ada 10 orang, persembahan ada 326.000. Kemudian nanti ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kemudian ada saudara kita yang berulang tahun, kiranya Tuhan melingkupi, memberkati kita semuanya. Jemaat, baik yang di rumah atau di gereja, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada hari ini karena berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi kita semuanya. Mari kita masyurkan nama Tuhan. Mari kita majukan nama Tuhan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Sambil kita bertepuk tangan.
hamba-Ku setia. Mari kita pujikan lagu tema gereja kita, yaitu Bersatulah Bagi Tuhan. Panggilan berbakti, mari kita siapkan hati kita, mari kita pujikan nama Tuhan, hanya dekat Allahku. Berbakti diambil dari Perjanjian Lama, dari Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
berakhir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Mari kita pujikan nama Tuhan, hanya dekat Allahku. Mari kita menghadap doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan sampai detik ini, kesehatan, kekuatan. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing, Engkau berkati, Engkau urapi dalam keadaan apapun, dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapak Pendeta Edi Susarwo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang terkait nama Tuhan. Mari kita pujikan nama Tuhan untuk persiapan pembacaan Alkitab yang nanti akan disampaikan adik Rahel dari rumah. Jadi tolong mempersiapkan diri adik Rahel yang di rumah untuk pembacaan Alkitab. Mari kita pujikan nama Tuhan, hidupku Tuhan kini milikmu, NP 226. Hidupku Tuhan kini milikmu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap firman-Mu, makin rapat padamu, makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu.
makin rapat. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salibmu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh adik Rahel, diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Waktu saya persilahkan. Bacaan Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berubah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Terima kasih adik Rahel, kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal. Untuk mempersiapkan diri kita dalam doa syafaat, marilah kita pujikan "Kalau Harapanku". Dalam doa syafaat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan pujikan pujian itu sekali lagi. Bukan dengan kekuatan, Untuk waktu saya persilakan Pak Pendeta. dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bersambiku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
bersyukur kalau hari ini kami bisa memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Baik kami yang memuliakan Tuhan secara langsung tatap muka maupun semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kesempatan-kesempatan yang terus Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami selalu menerima kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang besar. Kami selalu merasakan kasih dan pertolongan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mengangkat syafaat kami Tuhan. Tuhan berkati gereja ini bersama jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memimpin terus perjalanan gereja ini supaya kami terus berada di hadirat-Mu dalam segala tantangan, dalam segala kondisi apapun Tuhan. Terlebih, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang setia, karena tidak mungkin kami akan menikmati hadirat dan berkat Tuhan tanpa kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bangunlah kehidupan kami semua, kehidupan yang selalu peka akan panggilan-Mu. Seringkali kami lebih senang menjauh daripada-Mu. Namun Tuhan, kami sadar tanpa dekat pada-Mu dan tanpa mengandalkan Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Engkau, kami tidak bisa berbuah. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan dalam pekerjaan, usaha, terkhusus juga kesehatannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka selalu mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang mungkin sedang bergumul dengan segala yang dikerjakan, bergumul dengan segala kehidupannya, Tuhan yang akan menolong dan mengangkat. Sehingga terus mereka menjadi Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati gereja ini dalam kegiatannya yang mana kami terus melakukan kegiatan, baik PBI, WBI, jam doa, doa malam, bahkan juga ibadah sekolah minggu, KPW, semua itu Tuhan kami hanya merindukan. Karena kami ingin kami bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat. Itulah usaha gereja, usaha kami semua untuk memupuk iman kami, sehingga kami selalu diingatkan. Karena ketika kami menjauh dari peringatan-Mu, nasihat-Mu, kami akan berjalan dengan seenaknya sendiri, tidak menurut akan firman-Mu. Dan ketika kami tidak menurut akan firman-Mu, kami akan jatuh. Oleh karena itu berkati Tuhan kegiatan gereja kami, baik melalui Zoom, tatap muka, juga melalui hal-hal yang lain. Kau berkati program-program gereja kami, khususnya anak-anak-Mu yang akan melayani di tahun 2022 nanti. Tuhan juga memberkati supaya gereja-Mu ini saling mengasihi, saling bersatu. Biarlah Tuhan akan memberkati program-program dan bahkan juga dalam waktu dekat juga kayak berdoa untuk rencana raker dengan cabang-cabang, pendeta cabang, Tuhan juga berkati. Dan terlebih juga Tuhan persiapkan waktunya tanggal 6 nanti dan berkati juga biaya kebutuhannya dan juga tempat yang akan digunakan dan berkati juga untuk cabang-cabang kami, pendeta-pendeta yang melayani supaya mereka diberkati Tuhan, dicukupkan kebutuhannya, mereka menjadi berkat, bahkan jemaat Tuhan mengasihi mereka, menyayangi mereka, sehingga mereka terus bersemangat untuk melayani karena semua jemaat yang mereka layani mendukung, menghargai sebagai seorang gembala sidang. Kami serahkan cabang-cabang kami Tuhan, dan program-program dan kebutuhannya. Kami juga ingat untuk rencana Natal kami, Tuhan berkati, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkannya. Biarlah Natal tahun ini, sekalipun kami masih dalam pandemik, namun makna sukacita Natal tidak hilang dari kami. Kami tetap bisa merasakannya. Dan kami serahkan Tuhan, lingkungan kami, supaya kehadiran kami memberkati
Bahkan kami juga memegang kerinduan supaya kami bisa menjawab lingkungan ini. Kehadiran kami menjadi garam dan terang sebagai gereja baptis yang sehat, yang relevan, dan yang visioner. Tuhan akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja baptis, melalui di lingkungan, khususnya gerejamu baptis Jati Bening. Dan akhirnya kami serahkan untuk negeri kami yang sekarang ini masih berfokus untuk menghentikan laju penyebaran virus corona. Sekalipun kami bersyukur karena kondisi semakin baik dan virus ini juga semakin turun, namun belum hilang 100%. Dan kami berdoa supaya wabah ini tidak akan meningkat lagi, tidak ada gelombang 3 lagi, namun semuanya sudah selesai. Tuhan berkati pemerintah yang terus mengupayakan untuk bisa menghentikan laju penyebaran virus ini. Oleh karena itu juga masyarakat biarlah juga sadar dan ikut membantu sehingga gelombang virus ini tidak leluasa berkembang karena semuanya bisa mengatasinya. Kami serahkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke, dan juga kami serahkan juga untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka. Inilah syafaat kami Tuhan. Dengan penuh sukacita kami panjatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Edi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan nama Tuhan, Bapa yang kekal. Saya mohon jemaat untuk bisa bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan ini. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk doa persembahan, saya mohon kepada Miss Rimbi untuk membawakan doanya. Saya persilakan.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami kali ini, kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan layakkan Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi Engkau dan dapat memperluas juga kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita, baik yang di gereja ataupun yang di rumah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman-Nya yang akan diambil tema rohani yang sehat. Jemaat yang terkasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan pujian Bagikan Bejana. Untuk waktu saya persilakan Bapak Pendeta. Kami bersyukur karena kami kembali mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu makanan rohani kami. Kami sudah dicukupkan Tuhan dengan makanan jasmani kami. Bahkan kami percaya di rumah kami melimpah ruah makanan minuman jasmani kami. Namun hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan waktu, hati, pendengaran kami, untuk kami ingin dipuaskan dengan makanan rohani. Berfirmanlah Tuhan, kami siap memperdengarkannya.
Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, supaya berita firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Apa kabar? Iya. Yang di rumah juga pasti luar biasa, diberkati Tuhan, dan juga saya percaya minggu ini kita semua merasakan damai dan sukacita. Hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan yang sangat menarik sekali yang terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai yang ke-9. Adik Rahel tadi sudah membacakannya. Firman Tuhan itu berjudul sangat indah sekali, yaitu pohon ara di tengah pohon anggur. Saudara, perumpamaan ini memang mengajak kita kembali untuk bagaimana kita memiliki kehidupan rohani yang betul-betul kehidupan rohani yang sehat, kehidupan rohani yang baik. Kita bayangkan, bahkan kita merenungkan, mungkin juga kita bisa mengintrospeksi diri saat ini. Apakah kondisi kehidupan rohani kita saat ini sehat, atau kurang sehat, atau kering? Bahkan kita mulai kendor dan mulai tidak bersemangat lagi. Itu yang bisa mengerti, itu yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri. Pernahkah kita melihat pohon ara? Pasti sebagian dari kita pernah. Dan bahkan ada yang menanamnya, ada yang pernah mencicip makanan atau buah pohon ara ini. Nah, pohon ara ini adalah pohon yang selalu berbuah di sepanjang musim, saudara. Jadi, saya mengumpamakan kalau di Indonesia itu mungkin seperti buah ceri ya. Itu kan nggak pernah berhenti musimnya ya. Waktu kecil kita manjat di Kuwantongi, ya. Kuwantongi coklat semua ya. Ibu ini marah, "Kuwantongi apa?" Buah ceri gitu ya. Nah, itu dulu menjadi makanan favorit bagi anak-anak. Ya sampai diam di atas ya, kletak, kletus gitu ya kan, begitu ya. Itu menyenangkan. Pada waktu itu, waktu kecil saya sangat senang sekali dengan buah itu. Memang manis dan juga buah ara ini rasanya manis. Nah, pohon ara ini berbuah sepanjang musim. Jadi betul kalau perumpamaan itu mengatakan bahwa pada waktu Yesus pernah mencari suatu pohon ara, buahnya tetapi tidak berbuah. Lalu Tuhan mengutuk pohon itu. Nah, perumpamaan ini itu pun demikian. Ada pohon ara di tengah pohon anggur. Memang ini tidak lazim. Ini memang tidak lazim karena pohon ara ini gampang tumbuh. Tetapi dia berada di tengah-tengah kebun anggur. Tentunya pohon ara ini menjadi pohon yang sangat subur sekali. Karena asupan pupuk dari pohon anggur ini menjadi satu asupan yang membuat pohon ara ini bertumbuh subur. Karena pemeliharaan pohon ara ini tidak sejelimet dari pohon anggur. Ya, kalau bapak-bapak punya pohon anggur, pasti sangat jelimet. Harus motong daunnya, memupuk dan semuanya. Nah, pohon ara ini di Timur Tengah pohon yang sangat gampang hidup. Nah, oleh karena itu, pada waktu perumpamaan ini dikatakan, perumpamaan ini menjadi menarik sekali. Yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, dinanti tetapi tidak mau mengerti. Kalau saudara melihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, coba dilihat ya. Dalam Lukas 13 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon ara itu. Tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saya buka masker saja saudara supaya lebih enak. Nah, ya, lupa rupanya. Suaranya terjaring nanti. Yang pertama dinanti tetapi tidak mau mengerti. Seringkali kita mengatakan kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Tetapi saya melihat perumpamaan ini tidaklah seperti itu. Memang Tuhan itu sabar, tetapi kita ada batasnya. Waktu kita ada batasnya. Kesempatan kita ada batasnya. Sehingga kita tidak mengatakan dalam perumpamaan ini bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Tetapi kita sendiri dalam hidup ini ada batasnya. Mengapa pohon ara ini dipakai sebagai contoh? Kadang memang Tuhan Yesus mengatakan, memberikan perumpamaan dengan umat Israel itu upahnya pohon zaitun atau pohon anggur. Tetapi untuk kali ini Tuhan Yesus memakai perumpamaan dengan pohon ara. Nah, tidak ada pohon yang menandingi lebatnya buah ini, saudara. Ya, pohonnya itu, buahnya itu satu tangkai itu bisa gerumpul banyak begitu. Ya mungkin kalau bapak-bapak ibu bisa lihat, mungkin tidak fisiknya, mungkin bisa lihat di internet. Nah, itu bisa melihat tentang pohon ara itu seperti apa. Artinya pohon ini memang pohon yang sangat berbuah dengan lebat dan bahkan tidak kenal musim. Nah, oleh karena itu ketika pohon ara ini ditanam di tengah-tengah pohon anggur ini tidak berbuah, memang ini menjadi aneh. Makanya dikatakan tadi pemiliknya itu sudah 3 kali setiap tahun datang melihat pohon ara itu, tetapi tidak berbuah. Bukan berarti 3 tahun ini dari musim tanam, enggak. Pohon ara itu berbuah sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi sebenarnya pohon ara itu sudah ada sejak 3 tahun, lalu pemiliknya itu datang pada tahun keempat. Nah, diharapkan bahwa pohon ara itu apa? Berbuah. Pada tahun keempat ternyata enggak. Dia biarkan lagi. Tahun kelima ternyata enggak. Dia merupakan aneh, makanya ada ancaman. Kalau tidak berbuah lagi, ditebang. Beri waktu lagi, lalu tahun ke-6 harusnya berbuah. Kalau memang harus 5 tahun berbuah, okelah tahun ke-6. Ternyata tahun ke-6 apa? Enggak berbuah. Ya. Lalu pemiliknya sudah enggak ada batas lagi. Ya. Kalau memang besok tahun ke-7 aku datang ke sini dan tidak berbuah, sudah tamatlah pohon ini. Nah, lalu pemiliknya mengatakan, penggarapnya mengatakan, izinkan aku untuk memupuk pohon ara ini supaya pada nanti Tuhan itu datang, pohon ara ini berbuah. Dan kalau tidak, tebanglah. Nah, saudara, ini menjadi menarik sekali. Mengapa? Saya katakan menarik. Rupanya kalau kita korelasikan, hubungkan dengan pernyataan Filipi 1 ayat 22, itu dikatakan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kata Paulus begitu. Nah, Allah memanggil kita memang untuk menghasilkan buah. Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk masuk surga saja, tetapi sebelum kita dipanggil dan ditempatkan dalam kerajaan surga yang sebagai anugerah terbesar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen yang berbuah ini adalah orang Kristen yang bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bahkan juga bisa membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Ya, kalau saya tanya, siapa yang pernah menangkan jiwa? Ya pasti, saya pernah kan begitu. Nah, artinya saudara, kalau kita melihat keadaan tidak berbuah selalu berkaitkan dengan sikap hati terhadap Tuhan.
Keadaan yang tidak berbuah, kehidupan Kristen yang tidak berbuah, itu berhubungan dengan sikap hati. Ada banyak orang Kristen tetap hidup dalam kehidupan yang tidak mau berubah. Kalaupun firman Tuhan sudah sering didengar, tetapi juga tetap menutup diri. Karakter duniawinya, karakter egoisnya, karakter sikap-sikap duniawinya masih menonjol. Ya, sekarang ini kan beda dengan zaman kita ya. Saya itu dapat renungan sudah nggak terhitung tiap hari. Dapat nas firman Tuhan sudah tidak terhitung setiap hari. Ya. Kalau kita membaca itu mungkin sehari kita hanya lihat HP itu berganti-ganti terus firman. Ya kan begitu. Belum khotbah dan semuanya. Dibanding kita dulu. Ya, kalau kita dulu nggak buka Alkitab ya nggak baca Alkitab. Kan gitu kan ya, zaman dulu ya kan. Nah, oleh karena itu saudara ketika saya melihat di sini aneh kalau banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Aneh kalau banyak orang Kristen yang setiap waktu bisa membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tetap dalam kehidupan yang duniawi, Kristennya mandul. Tidak sehat kehidupan rohaninya, tidak berbuah. Rupanya itu menjadi satu pertanyaan yang aneh. Satu kali ada seorang ibu itu mau masak opor. Lalu dia masuk ke pasar. Suaminya pasti di belakangnya. Karena pasti suami itu selalu membawakan. Kalau milih pasti salah. Kan gitu kan ya. Pasti mbok bendere kaya apa tetap salah. Menghargai beda 50 salah. Ya kan? Apa bagi beda 1000. Wah. Ya. 2000 ngeyel. 2000 lumayan. Bisa untuk parkir kan gitu. Wah, ya. Ya, itu Bapak-Bapak ya. Ya itu saya juga sadar seperti itu. Ya. Ya enggak mudah memang ya. Lebih baik manggul bawaannya kan. Nah, ya. Ya. Pasti. Nah, ibu ini marah-marah kepada tukang ayam. Mampir ayam satunya bilang, "Ayam apaan nih? Hitam semua." Pindah lagi. "Ayam apa nih? Hitam semua, enggak ada yang segar." "Ayam apa lagi nih?" Semua tukang ayam di pasar itu dibilangi ayamnya enggak segar, hitam, sampai ayamnya di belakang tuh bingung karena istrinya berantem terus sama tukang ayam. Aduh, ayahnya bilang, "Bu, ibu tuh mau beli ayam seperti apa toh? Ayam di sini enggak ada yang segar semua." Nah, di pojok itu ada tukang ayam. Terakhir itu, sudah bakulnya sudah enggak ada lagi. Ya, dan walaupun ibu itu kembali, bakulnya sudah enggak mau menerima lagi, mau dibeli di rumah pun. Karena sudah diomel-omelin sama ibu ini. Makanya yang terakhir itu, sampai berdebat. "Loh, Pak, Ibu, ayam saya ini seger, tapi tetap hitam." Gitu. "Baik Bu, tak potongin Bu ya, yang baru." Potong dedeli, "Ibu, tapi tetap hitam," kata ibu. "Pasti enggak lama." Aneh. Ternyata suaminya sadar. Bu, copotan kacamatamu gitu. Wah, ya, copotan kacamatamu. Nah, baru sadar bapaknya itu. Rupanya marah-marah tadi itu karena kacamatanya belum dilepas. Kacamata hitamnya. Sehingga ayamnya kelihatan hitam semua. Nah saudara, ada banyak orang itu tidak berubah. Sebelum dia mencopot segala sesuatunya. Dan gambaran ilustrasi itu adalah seperti itu. Banyak orang bertahan dengan egoisnya. Banyak orang bertahan dengan tidak mau berubah karena merasa benarnya. Wong saya ini sudah benar, saya ini sudah betul. Tetapi tidak mau peduli tentang nasihat orang lain. Bahwa sebenarnya kehidupannya itu keliru. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saya melihat di sini, ini menjadi menarik sekali. Oleh karena itu, yang pertama dinanti, tetapi tidak mengerti. Banyak orang Kristen sekarang itu dinanti untuk berubah hidupnya, tetapi nggak mengerti. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saya melihat Yohanes 15 ayat 8, itu berkata begitu indah. "Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Dengan kata lain, hasil pemuritan diuji dengan keberadaan buahnya. Artinya saudara, apa yang dimaksud dengan berbuah? Berbuah adalah memiliki dua makna dalam Alkitab. Yang pertama, berarti
terjadinya suatu perubahan kualitatif dari hidupnya. Jika kita memperlihatkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22-23, maka itu berarti kita memiliki perubahan kualitatif atau perubahan yang terjadi dalam hidup yang baik. Yang kedua, arti berbuah adalah perbuatan-perbuatan baik. Kata perbuatan baik itu memacu bahwa di dalam Kolose pasal 1 ayat 10, ia berkata, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi kiranya yang pertama ini bisa menarik sekali saudara, bahwa kita yang sudah percaya ini dinanti untuk berbuah. Supaya kita berbuah. Dan pada waktu Tuhan datang dengan tiba-tiba kepada kita didapatkan dalam kondisi yang berbuah. Ya, jangan tidak berbuah. Nanti Tuhan marah. Ya, wah, kamu sudah tak kasih waktu. Dulu waktumu berbuah tidak kamu gunakan untuk berbuah. Sekarang sudah pohonnya alum semua. Nah, kamu pengen berbuah, sudah sulit. Nah, mumpung pohon tanaman rohani kita masih segar, bertumbuhlah dalam kehidupan rohani yang sehat. Lalu yang kedua, kesabaran Tuhan memang ada batasnya. Tetapi yang menarik tadi yang saya katakan adalah hidup kita itu ada batasnya. Coba kita lihat ayat 7-9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin, nah ini baru mungkin ya, tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Sebagai pohon yang tinggal di tengah kebun anggur, pohon ara ini memang seharusnya berbuah. Jadi kalau seandainya pohon ara ini tidak berbuah, berarti pohon ara ini ada yang keliru. Ada yang keliru dalam buah itu. Demikian juga orang Kristen yang sering kali sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menampakkan buah-buah dalam kehidupannya, buah-buah yang baik, buah-buah roh yang baik, kehidupan yang baik. Berarti di dalam diri orang Kristen ini sedang ada persoalan. Bukan yang merawatnya. Yang merawat pohon ara ini mengusahakan supaya pohon ara ini apa? Subur dan berbuah. Karena memang orang yang menanam pohon pengennya apa? Berbuah. Orang yang menanam bunga pengennya bunga itu berbunga dan menjadi indah. Kan gitu. Tetapi kita lihat, orang ini sudah menantikan, pemilik ini sudah menantikan pohon ara ini sekalipun sebenarnya dia tidak sabar. Aneh. Dibiarkan pohon ara ini tumbuh di pohon anggur, tentunya merusak. Merusak pohon anggur. Karena pohon ara itu lebih besar daripada pohon anggur. Dia berbentuk pohon, sedangkan anggur itu merambat. Pasti merusak pertumbuhan yang baik daripada pohon anggur itu. Namun anehnya, pohon ara yang di tengah tempat yang subur ini tidak berbunga, tidak berbuah. Nah, ini gambaran bahwa pohon ara ini sedang ada persoalan di dalam dirinya. Ya. Pasti saudara pernah menanam sesuatu yang akhirnya tidak berbuah. Dan kalau sudah ditunggu tidak berbuah, pasti ditebang. Betul ya? Karena nggak sabar. Untuk apalah ya, daripada daunnya dipenuhi dengan ular, ya kan? Untuk iup-iup juga sudah nggak bisa, ya udah tebang sajalah. Begitu. Nah, disinilah saudara. Jadi ketika saya melihat di sini, menarik sekali. Bahwa pohon ara ini adalah sudah dirawat dengan baik, tetapi ternyata tetap saja dia tidak memberikan hasil. Tuhan sudah memberikan banyak pengajaran yang baik kepada umatnya, kepada saya dan saudara. Firman Tuhan seringkali menjadi pupuk, menjadi vitamin yang senantiasa kita dengar, bahkan kita makan sebagai makanan rohani. Tapi banyak orang Kristen, saudara, tidak mengalami hidup yang berbuah. Masih banyak orang Kristen
yang tidak mengampuni, masih banyak orang Kristen yang masih suka bertengkar, masih banyak orang Kristen yang masih ngomong dengan kasar dan sebagainya. Lalu apa yang salah? Bukan yang merawat, tapi yang salah adalah orang Kristen itu sendiri. Karena memang pupuk itu tidak menjadi apa? Yang mengubah dirinya. Mungkin banyak orang tua kecewa, saudara ya. Seperti dulu orang tua saya pasti ketika saya melihat saya kecewa pada waktu itu. Ya. Mengapa? Ya mungkin sudah didoakan, sudah dididik dengan baik, sudah diarahkan. Anak itu malah tetap saja nakal. Ya. Nakal, sikapnya sembrono. Orang tua yang tadinya gendong, ya. Saya kemarin tak suruh moto waktu itu digendong. Nanti kalau besar nih, kamu tuh sunat tak gendong tuh. Ya, biar tahu kan. Ya, walau papanya itu pernah gendong gitu kan. Ya, sampai mesem maput ya. Ya. Nah itu menjadi satu hal tanda betapa orang tua itu mengasihi. Namun kadang ada anak-anak yang enggak mengerti kepada orang tuanya. Tidak ada anak-anak yang mau tahu dengan orang tuanya. Selalu menyakiti, dan saya harap anak-anak kita di sini harus baiklah kepada orang tua. Ya, saya baru terasa, saya sekarang yatim piatu sama Bu Wiji ya. Pak Denny juga yatim piatu Pak ya. Ya, ternyata memang Bu Denny juga yatim piatu Bu ya, tapi nggak dapat santunan kita semua ya. Ya, dari Tuhan saja. Saya cerita dengan siapa waktu kemarin. Sekarang kalau saya pulang ke Sumatera itu beda. Nggak ada orang tua, rasanya beda. Dan semangat pulang juga nggak ada, gitu ya. Dulu kalau nggak pulang rasanya, waduh rindu banget ya dengar orang tua. Nah, jadi adik-adik yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Pulanglah kalau pas waktunya pulang ya. Ya, hargailah ya. Hargailah, jangan sampai nanti seperti saya, sudah enggak punya orang tua, pengen memberi yang terbaik kepada orang tua sudah enggak ada, ya kan? Paling cuma nilai kuburane, ya kan? Tapi apa gunanya kan begitu. Jadi anak-anak ini menjadi harapan supaya jadilah penurut-penurut yang baik kepada orang tua. Jadilah anak yang santun kepada orang tua, hormati orang tua, hargai jerih payahnya. Keringat jadi darah katanya ya, supaya untuk memikirkan anaknya ya. Ya, berapapun ya, tadinya pengen beli bakso tapi anaknya pengen bakso, udah buat anaknya saja, ya kan. Nahan orang tua itu untuk kebaikan siapa? Anaknya. Tapi bagaimana ketika ada anak yang salah? Kepada ada anak yang enggak mengerti. Bukan salah orang tua sebenarnya. Orang tua sudah merawat begitu baik. Pasti dalam diri anak itu ada yang konslet. Itu saja. Saya dulu begitu. Orang tua saya itu, wah, kalau saya tidak ke gereja, waduh, itu sekolah ceramahnya itu bisa 2 jam. Wah, gitu. Wah, ini masuk kamar tutup loh, ya kan? Diomongin, mengkel ya. Tapi setelah itu saya tahu betapa usaha orang tua untuk mendidik anaknya itu menjadi baik. Itu segala usaha dilakukan. Siapa yang paling menangis ketika anaknya terjadi apa-apa? Orang tua. Ya. Terus terang kemarin saya itu jadi orang tua yang tidak tega ya. Pada waktu milih itu sunat, itu saya lari. Saya nggak mau dengar tangisannya saja. Ya, ternyata Bu Pendeta kuat ya, sama Mang Ujang, sama Aldo. Ya, saya lari. Ya, saya nggak tegel gitu ya. Padahal kalau ada anak-anak yang lain sunat itu saya nunggoni itu ya tegel ya. Tapi ternyata untuk anak itu, nah itu batin rasanya anak sakit itu
Bagi orang tua itu apa? Sesuatu yang menderita sekali. Bahkan sampai berkata, lebih baik saya yang sakit nak, jangan kamu. Mengapa? Itulah kasih. Kalau anak-anak itu terjadi apa-apa terhadap dirinya yang tidak menghargai orang tua. Nah, untuk anak-anak renungkan, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Mungkin kamu salah bergaulan, mungkin kamu salah berpikir, mungkin kamu salah mendengar, mungkin kamu salah belajar. Nah, mulailah sekarang. Pohon ara ini begitu. Sudah dipupuk dengan baik, diusahakan dengan baik, dirawat dengan baik, ditunggu gak berbuah. Ya sing ngerawat jengkel apalagi yang punya. Ya kan? Pasti saudara. Makanya betul dalam Yohanes 15 itu ranting yang tidak berbuah dipotong saja, enggak guna. Dia akan mengganggu ranting yang lain yang berbuah, saudara. Jadi ini menarik sekali. Oleh karena itu ketika kita dirawat, dinanti perawatnya itu begitu sabar merawat kita untuk bisa bertumbuh dengan baik. Seperti yang saya gambarkan tadi, orang tua sabar. Siapa yang enggak pernah menceboi anaknya? Bapak-bapak, ibu-ibu, pasti semuanya ya pernah ya. Enggak mungkin enggak pernah. Siapa anak-anak yang pernah nyeboi orang tuamu? Ya kan kebalik sekarang. Wah, masih bisa cebok sendiri Pak. Oh ya wis. Ya wis kalau gitu ya. Nah, saya merasakan, saya lakukan ya, merawat, membersihkan setiap apa yang ada dalam diri orang tua. Ya, saya menangis juga. Dan pada waktu itu saya bersyukur saya bisa melakukan itu. Mungkin itu hanya sebentar. Orang tua kita bertahun-tahun ya, sampai kadang, nak kamu gak malu ya diceboi, sampai sabar ya kan. Kita giliran orang tua, bapak minta ceboi terus ya, kapan berhentinya? Wah, gitu ya. Seringkali saya menyadari itu. Makanya ketika saya melihat di sini saudara, ini luar biasa. Mengapa harus ditambah pupuk? Harus asupan ditambah lagi sama perawatnya ini. Supaya pohon ara ini memenuhi harapan. Seperti kita, anak kita, apapun kita usahakan. Supaya nanti menjadi harapan bagi orang tuanya. Orang tuanya bangga mendengar. Sekalipun dia tidak mendapatkan sesuatu materi darinya. Tapi mendengar cerita yang baik, itu saja sudah apa? Menyenangkan. Bapak saya itu sampai berkata, kamu gak usah beli peti. Saya sudah beli peti sendiri. Kamu gak usah beli jas. Saya sudah beli jas sendiri. Gak usah beli sepatu. Saya sudah beli sendiri. Tetapi aku senang kalau melihat anak-anak pada ngumpul baik. Mendengar kabar baik. Saudara bayangkan. Ya, mungkin harta yang begitu banyak itu dia gak merasakan. Semuanya timpahkan kepada anaknya pada akhirnya. Jadi saudara, ketika saya melihat di sini luar biasa. Mengapa pengusaha ini sampai menambah pupuk terus, dipupuk terus pohon ara ini? Karena harapannya supaya berbuah, dan ketika pohon ara ini berbuah itu sudah memuaskan perawatnya ini. Mungkin perawatnya nggak menikmati, orang lain menikmati, tetapi dia puas ketika pohon ara ini menjadi pohon ara yang bertumbuh dan berbuah dengan segar. Jadi saudara, ini menjadi satu perumpamaan yang luar biasa. Tuhan mengusahakan rohani kita untuk selalu berbuah. Untuk selalu berbuah. Kita disiram dengan firman Tuhan. Kita diupayakan. Segala kegiatan dilakukan dalam gereja. Semuanya diundang untuk bisa datang dan mendengarkan. Itu adalah usaha untuk memupuk kita. Supaya nanti pada waktu Tuhan datang, menghampiri kita, Tuhan gak kecewa. Karena kita berbuah. Ya, mungkin Tuhan sedang berkata, gak apa-apa saat ini gak berbuah. Tapi ingat ya, ada masanya nanti tak tebang loh. Ya kan begitu kan? Ya. Orang ini datang dengan tidak disangka pemiliknya ini. Datang dengan tiba-tiba. Tidak memberitahu. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi satu pelajaran yang menarik buat kita. Supaya kita
betul-betul menyadari kita sudah dalam pemeliharaan, perawatan Allah dengan baik. Kita sudah mendapatkan asupan firman Tuhan yang baik, gizi yang paling terbaik sudah kita terima. Ya, vitamin yang paling baik mungkin ya saudara ya. Ya, bukan masalah sego sepiring saja ya, semua vitamin sudah kita nikmati. Ya, untuk memupuk kehidupan rohani kita dengan bertumbuh dengan baik. Jangan sampai itu menjadi kecewa pemiliknya karena kita sudah dirawat dengan baik, tetapi kita tidak berbuah. Dalam Matius 3 ayat 10, saudara, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Rupanya juga saudara, di sini bukan hanya sekedar berbuah, tetapi buah yang dapat dirasakan. Ya, mungkin pernah ya, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu ya, beli jeruk itu ya, mungkin jeruknya itu kuning-kuning, seger banget ya. Buasan dimakan, nyus mutah-mutah, kuatnya minta ampun. Mungkin ya, wih jeruk apa-apa gitu ya kan gitu ya. Nah, jeruk manis ya, ada jeruk manis, ada juga jeruk yang memang kecut ya, begitu. Mungkin kita nggak seneng, ya, atau mungkin pohonnya kita rindang ya, jambu itu ya, jambu air itu ya, mulus-mulus gitu, buasan dimakan, dalamnya ular gitu ya, wah mungkin nesu kita ya, kayak buah apa gitu ya. Nah, saudara, ini menarik, artinya buah pun masih diuji. Jadi bukan hanya sekedar menampakkan buah yang kelihatan elok, merah, kelihatan manis, tetapi masih diuji juga buah itu. Ya kan? Baru orang itu merasakan. Nah, ketika orang itu merasakan, mau kulitnya jelek, mau warnanya jelek, tapi asal buahnya enak, orang katakan apa? Nah ini enak, kan gitu kan? Nah ini enak, apalagi kalau luarnya itu merah mulus-mulus ya, dia tuh kunyus-kunyus gitu, enak banget gitu, dan dimakan enak bener. Wah, itu baru orang mengatakan ini baru buah bagus. Nah, artinya saudara, buah pun masih diuji dengan rasa. Jadi bukan hanya sekedar berbuah. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat di sini, pohon ara yang berbuah ini, pohon ara itu harus juga diuji rasanya. Demikian juga kita berbuah, bukan hanya sekedar berbuah. Mungkin kita sudah sadar ibadah itu penting. Mungkin kita sudah sadar berdoa itu penting. Tetapi apakah dalam kehidupan sehari-hari melalui kesetiaan kita itu orang juga bisa menikmati betul bahwa dia adalah anak Tuhan. Yang betul-betul anak Tuhan. Karena kehidupannya, karena perkataannya, karena sikapnya bisa dirasakan. Jangan malah ya ketoke setia ya. Ketoke tekun. Tapi nak nesu ya, rong dino rong bengi ora mari-mari gitu kan. Nak marah, ngedeni gitu kan. Nah, akhirnya buah itu menjadi buah yang hanya dilihat, tapi ketika orang merasakan, orang nggak bisa menikmati buah itu. Tetapi Kristen tidak seperti itu. Kita berbuah, apapun buah kita, tapi ketika orang merasakan betul bahwa kebaikan yang ada dalam diri kita adalah kebaikan karena Kristus yang kita lakukan dengan tulus. Ada satu hal yang menarik saudara, ini menjadi satu penutup buat kita. Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah akan seorang yang tidak bisa berbicara. Sebelum engkau mengeluh mengenai cita rasa makananmu, ingatlah akan seorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum engkau mengeluh tentang suami atau istrimu, ingatlah akan seorang yang menangis kepada Tuhan, minta pasangan hidup. Enggak nyinggung Yosilu ini saya. Iya. Indah pada waktunya, Yos. Iya. Hari ini sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu, ingatlah akan seorang yang begitu cepat pergi ke surga. Sebelum engkau mengeluh tentang anak-anakmu,
Ingatlah akan seorang yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi tidak mendapatkannya. Sebelum engkau bertengkar karena rumahmu yang kotor dan tidak ada yang membersihkan atau menyapu lantai, ingatlah akan orang gelandangan yang tinggal di jalanan. Tapi bukan terus alasan ya. Pak omai kotor, wah gelandangan ranti omar apa-apa ya, enggak ya. ya bukan itu ya. ya. Dan ketika engkau lelah mengeluh tentang pekerjaanmu, ingatlah akan para penganggur, orang cacat, dan mereka yang menginginkan pekerjaanmu. Sebelum engkau menuding atau menyalahkan orang lain, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan kita harus menghadap pengadilan Allah. Mau kita menganggap dia jelek, mau menganggap dia tidak baik, mau menganggap dia bagus, tetap nanti kita sama-sama menghadap apa saudara? Pengadilan surga. Tuhanlah yang menentukan apakah kita berkenan atau tidak. Jangan-jangan kita berkata, Tuhan berkata, mohon maaf, enyalah daripadaku. Wah, tapi Tuhan saya sudah berteriak di namamu, berdoa demi namamu, melakukan semua di namamu. Tuhan mengatakan, mohon maaf, aku ora kenal engkau. Enyalah daripadaku. Wah, apa yang salah? Nah makanya saudara, tidak usah menyalahkan orang lain. Lebih baik salahkan diri kita sendiri untuk semakin apa? Berkenan kepada Tuhan. Dan ketika beban hidup tampaknya akan menjatuhkanmu, pasanglah senyum di wajahmu dan berterima kasihlah pada Tuhan karena engkau masih hidup dan masih ada di dunia ini. Wah, luar biasa. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita diberikan waktu. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, mau didoakan, mau diapapun, kita tinggal menghadap pengadilan itu. Nah, selama kita hidup, berbuatlah baik. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang takut. Jangan pernah menunda untuk setia. Jangan pernah menunda untuk mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mumpung kita masih hidup. Kalau saudara tidak percaya, tanyalah orang yang sedang sakit, yang tidak sekarat. Apa yang pengen kamu lakukan pada waktu hidup? Pada waktu kamu sembuh dan hidup, dia akan berkata, aku ingin setia. Wah, pasti begitu ya. Aku ingin memuji Tuhan. Tapi ya kalau memang seandainya dia sudah kembali hidup dan kembali normal, ya puji Tuhan. Tapi kalau dia sudah nggak bisa lagi mempertahankan hidupnya, itu hanya cita-cita. Ini kiranya menjadi berkat buat kita. Mari kita dinanti, tapi juga kita mengerti. Karena kesabaran Tuhan ada waktunya, artinya batas hidup kita ada waktunya. Jangan pernah menunda untuk setia. Berbuahlah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Firman Tuhan ini akan mengajak kita untuk melihat kembali. Apakah kehidupan rohani kita betul-betul sehat? Sehingga kita tidak usah didorong-dorong, kita tidak usah ditarik-tarik, tapi dengan penuh kesadaran sendiri bahwa kita ingin menjadi orang yang setia. Pujian ini akan menjadi pujian doa dan respon buat kita. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak ikut Tuhan, pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Yang kedua, ku
meski sengsara karena kuasa yang gelap. Tuhan, kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Yang ketiga, ku ikut merendah hati, ku sangkai diriku. Satulah yang ku idamkan, kemuliaan Allahmu. Ku hendak mengikut Tuhan, melindungi jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Yang keempat, ku ikut berhati suci, jiwa raga bagi-Mu. Tutur kata tingkah laku, memuliakan nama-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, melindungi jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, bahkan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Bahkan kami semua semakin dikuatkan, supaya kami menjadi pohon-pohon ara yang berbunga dan bahkan berbuah. Dan bahkan buah kami betul-betul dapat dinikmati setiap yang memetiknya. Tuhan memberkati kami Tuhan, karena Tuhan terus mengusahakan kami untuk menjadi pohon ara yang selalu subur dan merawat kami, memupuk kami, karena tujuan supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam rohani yang sehat. Kami menjadi setia, kami menjadi takut akan Tuhan, kami menjadi seorang yang mengasihi Engkau, bahkan kami betul-betul bertumbuh dalam kehidupan rohani kami yang baik, sehingga kami menjadi berkat dan garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran hari ini, dan berkati semua jemaat Tuhan supaya ketika mereka mendengar, mereka juga diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa, angkatlah tanganmu dan mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya berkat daripada Bapa, kiranya penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat-Nya akan tercurah atas kita. Diberkatilah engkau dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan istri dan suamimu. Diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu, sehingga Tuhan melimpahkan berkat dengan luar biasa, sehingga usaha tangan yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah engkau dengan setiap makanan minuman yang ada di rumahmu, dan setiap persediaan makanan di rumahmu tidak kurang satu apapun, tapi akan melimpah ruah. Diberkatilah kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkatilah engkau dengan kesehatanmu, dan diberkatilah engkau senantiasa dari sekarang ini sampai seterusnya. Kiranya berkat ini akan tercurah kepada saudara mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, dadah. Oh iya, jangan lupa besok minggu depan kita sudah mulai Advent pertama. Natal sudah mulai dekat. Ya, mari kita semakin setia. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.